diberkati oleh Tuhan. Lahir dalam keadaan baik, 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, dan semuanya lengkap. Tetapi sesuatu hal yang sangat memperhatikan ketika kita melihat ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Orang yang lumpuh sejak lahir, dia hanya dapat mampu untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan digotong sahabatnya untuk meminta sedekah di gerbang Bait Allah. Itu yang dibiasakan setiap hari-hari dalam kehidupan. Tak sampai untuk dapat melakukan apa-apa, kecuali dia hanya dapat meminta sedekah atau uluran tangan kasih kepada orang-orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Namun pada saat itu, menjelang pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Jam 3 petang, Petrus dan Yohanes naik ke Bait Allah. Berarti dia mau mereka akan berdoa. Namun ketika Petrus dan Yohanes melihat orang yang memprihatinkan ini, yang cuma dapat meminta sedekah setiap hari, setiap saat yang dia lakukan, mereka lakukan, yang dia lakukan, maka ketika Petrus mendapati orang ini, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke Bait Allah yang meminta sedekah, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada saudara dia." Tentulah inilah menjadi harapan bagi setiap orang. Dengan segala keterbatasannya, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, yang disebutkan oleh Petrus dan Yohanes, "Mas perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus berjalanlah engkau." Saat itu juga orang yang lumpuh itu berjalan. Hanya oleh kuasa dan uluran tangan kasih daripada Tuhan, maka saat itulah orang ini menjadi orang yang diberkati Tuhan, sehingga kedua kakinya boleh berjalan yang kemari dan memuji-puji Tuhan, mulutnya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Allah yang disembah Petrus dan Yohanes, dia Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada orang yang lumpuh. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada barang mustahil. Segala perkara dapat kita tanggung hanya bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi keselamatan, yang memberi pertolongan kepada orang yang
orang-orang berbondong-bondong meletakkan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit di pinggir-pinggir jalan. Kalau melihat Petrus masuk ke bait Allah, orang-orang itu berharap mendapatkan cuma dengan bayangan Petrus saja. Maka oleh kuasa daripada Tuhan Yesus dengan bayangannya Petrus, maka orang yang sakit semua boleh mendapatkan kesembuhan. Maka Tuhan mengatakan, hei Lazarus, bangkitlah engkau dari kubur. Maka orang yang sakit pun, orang yang sudah mati di dalam kubur itu bangkit dari kubur. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, Dia yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dulu, sekarang, dan untuk selamanya tidak pernah berubah. Kuasanya dulu, sekarang, dan untuk selamanya tetaplah sama. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada barang mustahil. Bahkan segala perkara kita dapat tanggung hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Petrus hanya karena Tuhan Yesus menyertainya di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, orang pun boleh mendapatkan berkat kesembuhan, orang pun boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan melalui pelayanan Petrus, di mana Tuhan pakai kehidupan Petrus menjadi saksi Tuhan dan heran. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita tidak melakukan lagi dalam kita mengiring akan Tuhan, di dalam kita mengikut akan Tuhan bersama Yesus, kita akan lakukan perbuatan yang ajaib. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya pasti boleh jadi cara Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada dunia ini. Apakah saudara percaya? Apakah saudara yakin? Apakah saudara saat ini sedang mendengar dan saudara membuka hati dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan? Bila engkau saat ini mengalami sakit penyakit dan katakan, Tuhan Yesus, ini aku, tolonglah, maka Tuhan Yesus akan mendengar, Tuhan Yesus akan memberi jawaban, dan Tuhan memberi kesembuhan bagi sakit penyakit. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada barang yang mustahil. Oleh sebab itu, sekarang waktunya sudah tiba, saat waktunya, dan kuasa Tuhan itu terus dinyatakan. Hadirannya sudah dekat. Oleh sebab itu, bertobatlah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu. Maka bukan kamu lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupanmu. Maka akan membawa dampak kehidupanmu, kehidupan yang mengantarkan kehidupan yang penuh dengan harapan dan penuh dengan anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus itu lebih penting daripada dunia ini. Pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus itu lebih mulia daripada dunia ini. Pengenalan akan Tuhan Yesus itu lebih berharga daripada dunia ini. Itulah sebabnya, bersama Yesus kita dapat melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan Yesus